Adik-adik Sobat Roja Ceria, kini saatnya adik-adik saksikan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Adik-adik bisa menyaksikan berbagai segmen yang menarik. Baba, bahasa Arab buat anak. Kreasi, kreativitas anak muslim. Enak, ensiklopedia anak. Sapari, salam sapa anak negeri. Nam, nasihat anak muslim. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, jumpa kembali bersama Kak Ari dan juga bersama rombongan teman-teman Kak Ari dan juga Kak Abu Lukman dan adik-adik kita serta rekan-rekan Kak Ari yang ada di kota Jeddah. Masih dalam kunjungan istimewa kita dalam rangka mengunjungi kota Mekah dan Madinah. Saat ini Kak Ari sedang mampir di sebuah rumah seorang ahli ilmu atau seorang syekh yang beliau mempunyai kemampuan khusus untuk adik-adik semuanya mengambil ibrah dan manfaat dari beliau nanti, Syekh Ahmad Bugis, yang beliau ini berdarah atau keturunan dari Indonesia ya, dari Makkah, seorang Bugis, Masya Allah. Nah adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan beberapa nasihat-nasihat penting yang bisa kita jadikan sebagai motivasi dan semangat untuk adik-adik. Dan saat ini sudah ada juga teman Kak Ari, Ustadz yang akan menerjemahkan apa saja yang menjadi nasihat Syekh pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kita akan simak sesi yang pertama kita adalah Baba, bahasa Arab buat anak. Baba, bahasa Arab buat anak. Assalamualaikum Sobat Ceria. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Baba, bahasa Arab buat anak. Sobat Ceria, di sesi kali ini kita akan belajar baba percakapan mengenai Baituna, edisi rumah kita. Ad-Darsul Ashir, pelajaran ke-10. Siap-siap ya. أنا أدخل أولا. Tafadhal. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. غفرانك. يا يوسف، يمكن أن تأخذ الصابون الجديد. Hal intaha as-sabun? نعم، ومعجون الأسنان بقي قليلا. Masya Allah. Wa syambu? لا يزال كثيرا. Alhamdulillah. Idzan sa'akhudhu as-sabun al-jadid. أموجود هو؟ Naam, mawjud. Ishtarat ummi ams. الحمد لله، حسنان. أنا أدخل أولا. أنا أدخل أولا. Saya yang masuk pertama. Tafadhal. Tafadhal. Silakan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. غفرانك. يا يوسف، يمكن أن تأخذ الصابون الجديد. يا يوسف، يمكن أن تأخذ الصابون الجديد. Ya Yusuf, sepertinya kamu harus mengambil sabun baru.
هل انتهى الصابون؟ هل انتهى الصابون؟ Apakah sabun habis? نعم ومعجون الأسنان بقي قليلا نعم ومعجون الأسنان بقي قليلا Ya, dan pasta gigi tersisa sedikit. Masya Allah. Wasyambu? Masya Allah. Wasyambu? Masya Allah. Dan sampo? لا يزال كثيرا لا يزال كثيرا Masih banyak. Alhamdulillah. Idzan sa'akhudhu as-sabun al-jadid. Alhamdulillah. Idzan sa'akhudhu as-sabun al-jadid. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya akan ambil sabun baru. أموجود هو أموجود هو Apakah ada? Naam, mawjud. Ishtarat ummi ams. Naam, mawjud. Ishtarat ummi ams. Ya, ada. Ibu membelinya kemarin. Alhamdulillah, hasanan. Alhamdulillah, hasanan. Alhamdulillah, bagus. أنا أدخل أولا. Tafadhal. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. غفرانك. يا يوسف يمكن أن تأخذ الصابون الجديد. Hal intaha as-sabun? نعم ومعجون الأسنان بقي قليلا. Masya Allah. Wasyambu? لا يزال كثيرا. Alhamdulillah. Idzan sa'akhudhu as-sabun al-jadid. أموجود هو؟ Naam, mawjud. Ishtarat ummi ams. Alhamdulillah, hasanan. Bagaimana sobat ceria? Mudah kan? Kita ulangi yuk sekali lagi. Baituna. Edisi rumah kita. Ad-Darsul Ashir. Pelajaran ke-10. Siap-siap ya. أنا أدخل أولا. Tafadhal. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. غفرانك. يا يوسف يمكن أن تأخذ الصابون الجديد. Hal intaha as-sabun? نعم ومعجون الأسنان بقي قليلا. Masya Allah. Wasyambu? لا يزال كثيرا. Alhamdulillah. Idzan sa'akhudhu as-sabun al-jadid. أموجود هو؟ Naam, mawjud. Ishtarat ummi ams. Alhamdulillah, hasanan. أنا أدخل أولا. أنا أدخل أولا. Saya yang masuk pertama. Tafadhal. Tafadhal. Silakan.
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. غفرانك يا يوسف يمكن أن تأخذ الصابون الجديد. يا يوسف يمكن أن تأخذ الصابون الجديد. Ya Yusuf, sepertinya kamu harus mengambil sabun baru. هل انتهى الصابون؟ هل انتهى الصابون؟ Apakah sabun habis? نعم، ومعجون الأسنان بقي قليلا. نعم، ومعجون الأسنان بقي قليلا. Ya, dan pasta gigi tersisa sedikit. Masya Allah. Wasyambu. Masya Allah. Wasyambu. Masya Allah. Dan sampo? La yuzalu kathira. La yuzalu kathira. Masih banyak. Alhamdulillah. Idzan sa'akhudhu as-sabun al-jadid. Alhamdulillah. Idzan sa'akhudhu as-sabun al-jadid. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya akan ambil sabun baru. Amawjudun huwa? Amawjudun huwa? Apakah ada? Naam, mawjud. Ishtarat ummi ams. Naam, mawjud. Ishtarat ummi ams. Ya, ada. Ibu membelinya kemarin. Alhamdulillah, hasanan. Alhamdulillah, hasanan. Alhamdulillah, bagus. Ana adkhulu awalan. Tafaddal. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. غفرانك يا يوسف يمكن أن تأخذ الصابون الجديد. هل انتهى الصابون؟ نعم، ومعجون الأسنان بقي قليلا. Masya Allah. Wasyambu. لا يزال كثيرا. Alhamdulillah. Idzan sa'akhudhu as-sabun al-jadid. أموجود هو؟ Naam, mawjud. Ishtarat ummi ams. Alhamdulillah, hasanan. Bagaimana Sobat Ceria? Mudah kan? Insya Allah di kesempatan lain kita akan menambah pelajaran kita dalam tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba, bahasa Arab buat anak. Doa mau tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sobat Roja Ceria, ada kabar baru nih. Kali ini Roja Ceria akan menghadirkan segmen-segmen yang baru yang tentunya lebih menarik. Di antaranya, Baba, bahasa Arab buat anak. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin, walhamdulillah. Kreasi, kreativitas anak muslim. Sekarang Kak Imron akan mengajak adik-adik untuk
membuat sebuah kreasi ya dari kalender bekas ini ya. Kali ini Kak Ari akan mengajarkan kepada adik-adik untuk membuat sebuah origami, yaitu membuat burung. Nah, adik-adik jika ingin menampilkan berkreasi ya, adik-adik boleh mengirimkan ke alamat berikut ya. Kami menunggu ya, insya Allah nanti akan kita tayangkan. Enak, ensiklopedi anak. Sobat ceria, di ensiklopedi anak kali ini kita akan mengenal salah satu makhluk ciptaan Allah, yaitu jenis-jenis hewan peliharaan. Safari, salam sapa anak negeri. أهلا وسهلا بكم في جامع المبارك جامع عائشة الراجحي. اسمي عبد العزيز سانوسي. أنا أدرس في مدرسة دار الفائزين الخيرية تحت إشراف مدرسة دار الحديث الخيرية. Ya ayyuhal muddathir. Nasihat anak muslim. Maka adik-adikku, hendaklah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ketaatan kita kepada Allah tentu dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lewatkan setiap Sabtu pagi dan Ahad sore hanya di Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini saya sekarang berada di samping Syekh yang barangkali tidak perlu lagi kita perkenalkan panjang. Beliaulah Syekh Ammar Bugis yang sudah pernah mengunjungi Indonesia selama 2 kali. Insyaallah pada kesempatan ini kita coba untuk mendengarkan pengalaman beliau, nasihat beliau untuk kita, sehingga nanti banyak manfaat yang insyaallah akan kita dapati dari pertemuan kali ini. Insyaallah untuk menyikat waktu kita minta nasihat dari Syekh untuk kita semua. Fadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فالله عز وجل قد جعل طلب العلم من أشرف العبادات وأعظمها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلم هو من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، ولا سيما إذا كان هذا العلم هو العلم الشرعي، فشرف العلم بشرف المعلوم. فالعلم الشرعي هو فرض على كل مسلم ليعبد الله عز وجل على بصيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. فيجب على الإنسان أن يتعلم العلم الشرعي ليدعو إلى الله عز وجل، ولكي يكون مهداة ومشتاة ومصباحا يستنير به أصحاب العقول السليمة والقلوب الرشيدة والأرواح الطيبة التي تبحث عن الحق وتسعى إلى الخير وتدل عليه دائما. الحمد لله عز وجل
رغم أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاني بهذه الإعاقة الجسدية التي ترتب عليها عدم قدرتي على الحركة بشكل كامل، فأنا لا أستطيع الحركة ولا يتحرك مني إلا عيني ولساني، ولكنني ولله الحمد بفضل من الله وتوفيقه حفظت القرآن كاملا ولله الحمد، حيث بدأت حفظ القرآن وأنا في 11 من عمري، وأنهيت حفظ القرآن وأنا في 13، أي أنني حفظت كتاب الله كاملا خلال 2 فقط، وهذا من فضل الله وتوفيقه، فلله الحمد والمنة. أما عن الدراسة فقد استطعت ولله الحمد التخرج من الثانوية العامة بنسبة 97%، رغم أنني لم أكن أدرس في المدرسة كباقي الطلاب، فقد كنت أدرس في البيت بنظام الانتساب، ولا أذهب إلى المدرسة كل يوم، وإنما فقط أذهب إلى الاختبارات. بعد ذلك التحقت بالجامعة ودرست في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في قسم الإعلام، وقد تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز بجدة حاصلا على المركز الأول على جميع مستوى كليات الجامعة وأقسامها، فقد حصلت على أعلى معدل دراسي من بين طلاب الجامعة، وحصلت على الشهادة الجامعية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. ولم أكتفي بذلك، فقد تابعت دراساتي العليا حتى حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عملت في الصحافة والإعلام والتلفزيون بجميع أنواعها ومختلف وسائلها، فقد عملت في الصحيفة وفي الإذاعة وفي التلفزيون، وكذلك قنوات الإنترنت واليوتيوب. كل هذا لابد أن يعطينا درسا مهما، وهو أن الإنسان قادر على فعل أي شيء إذا ما تحلى بالإيمان بالله عز وجل والتوكل على الله والثقة بالنفس والإرادة ثم الإرادة ثم الإرادة. الإرادة هي سر النجاح، والعزيمة هي مفتاح من مفاتيح التفوق. أما الإصرار فهو السلاح الفعال الذي يستخدمه الإنسان للقضاء على كل العقبات والصعوبات التي تواجهه. فأرجو منكم يا أبنائي الأطفال أن تحرصوا وتشطبوا وتمسحوا كلمة اليأس والاستسلام من قاموسكم، لأن اليأس لا وجود له في هذه الحياة إذا كان الإنسان يتمتع بقلب سليم. الله عز وجل قال في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو ذلك القلب الذي يستخدمه الإنسان في يوم القيامة، يوم لا يظل الله تحت عرشه إلا 7 منهم من نشأ العلم، من نشأ في طاعة الله وعبد الله عز وجل على بصيرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه
يوم لا ظل إلا ظله في يوم يكون الحكم فيه لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالله سبحانه وتعالى أكد على أن أكثر الناس خشية لله عز وجل هم العلماء، لأنهم يعرفون قدر الله عز وجل ويقدرون قيمته ويقدرون قدره. الله عز وجل أن نكون من أهل العلم ومن أهل الفضل كي ننال هذه المنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما هي هذه الدرجات؟ إنها درجات رفيعة في الدنيا والآخرة لا ينالها إلا أهل العلم وأهل الفضل. فأسأل الله العظيم أن يجعلني يا إخواني وإياكم من هذه الفئة الرفيعة بإذن الله. تفضل. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan coba menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Syekh. Saya saudara kita semua, Abu Muslim. Syekh menyampaikan sesuatu yang sebetulnya kalimat ini bisa diterjemahkan, tapi apa yang beliau sampaikan dari hati beliau, ini barangkali bisa merasuk ke dalam jiwa kita semua tanpa harus diterjemahkan. Kaum muslimin, adik-adik sekalian, kata Syekh tadi memperkenalkan diri, beliau adalah sosok yang patut kita contoh. Umur 11 tahun beliau sudah mulai menghafal Al-Quran dengan kondisi seperti ini. Tapi alhamdulillah hanya dalam 2 tahun beliau bisa selesaikan menghafal Quran. Kemudian Syekh mengatakan juga tadi bahwasanya menuntut ilmu ini merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seseorang menuntut ilmu syar'i, ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan menuntut ilmu ini merupakan kewajiban bagi semua kaum muslimin supaya dia tahu siapa yang menciptakannya, siapa itu Allah. Ya. Beliau juga menyampaikan kepada kita semua membacakan sebuah ayat tadi yang ada di surat Yusuf yang beliau bacakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah, aku menyeru kepada Allah saya dan orang-orang yang mengikutiku. Ini pentingnya ilmu. Karena tidak mungkin kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain kecuali dengan basirah, dengan ilmu yang pasti. Kemudian beliau mengatakan orang-orang yang belajar, orang-orang yang mempunyai ilmu, ini hendaknya menjadi pelita bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Banyak orang yang sekarang mencari kebenaran, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pelita kemana kebenaran ini akan kami cari. Maka orang-orang berilmulah di sini yang mempunyai peran memberikan cahaya kepada mereka-mereka yang sedang mencari kebenaran. Kemudian Syekh juga menyampaikan, tadi Syekh mengatakan Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan kondisi seperti ini. Ya. Tidak ada satupun kita berharap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi seperti ini. Tidak ada. Tapi alhamdulillah, apa yang saya ucapkan? Kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kondisi beliau seperti ini ya tidak menjadikan beliau mundur. Bahkan beliau tadi mengatakan hapus dari kamus kita itu kata pasrah dan menyerah. Saya ulangi kata ini. Hapus kata Syekh dari kamus kita kata pasrah dan menyerah. Kita berusaha dan kita tawakal. Syekh tadi juga menyampaikan kalau kita ingin melakukan sesuatu dan Allah akan beri taufik, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Maka hal ini jangan sampai memundurkan semangat kita. Saya seperti ini, tidak. Ini adalah contoh hidup yang bisa memberikan motivasi kepada kita. Syekh juga tadi menyampaikan kepada kita, beliau tidak hanya mencukupkan dengan menghafal Quran saja, akan tetapi beliau juga masuk ke jenjang pendidikan resmi. Syekh juga mengatakan kepada kita, kita itu akan mampu
untuk melahirkan potensi-potensi kita itu pertama sekali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Yang kedua kata Syekh, iradah. Keinginan. Sugesti dari dalam diri kita ini. Kalau itu insya Allah muncul, maka insya Allah Ta'ala Allah akan beri taufik kita untuk menyelesaikan apa yang kita inginkan. Kemudian Syekh juga menjelaskan kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak, memberikan harapan. Ini harapan Syekh. Apa kata Syekh? Wahai anak-anak, katanya, iya, mari berusaha kita untuk semangat menuntut ilmu. Tadi Syekh juga membaca ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya orang-orang yang berilmu itu darajat. Ya, beberapa derajat. Syekh mengatakan, apa itu derajat? Apa ini derajat ini? Katanya, darajat fid dunya wal akhirat. Derajat di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat karena kita menuntut ilmu. Syekh tadi juga membaca sebuah ayat. Apalah dunia ini kalau contohnya kita bangga-banggakan. Di akhirat nanti saya mengatakan sebuah ayat, membaca sebuah ayat di surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi ada manfaatnya harta dengan anak-anak, mau dibanggakan apa dunia ini? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat, yang bersih, yang murni. Syekh juga tadi mengatakan, ya, ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan lindungi di akhirat, ya, di akhirat. Kemudian Syekh juga nanti tadi menjelaskan bahwasanya ada sebuah ayat, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Itu ulama, mereka yang mengerti dengan ilmu mereka, yang mengerti siapa jati diri mereka dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmunya, semakin takut dia. Ini adalah ciri-ciri ulama sejati. Semakin tambah ilmunya, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi Syekh mengatakan kepada kita, Syekh berdoa dan meminta semoga kita semua ini, baik pemirsa yang ada yang di rumah ataupun yang kita di sini, semoga dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, dikumpulkan di surganya, dinaungi Allah Subhanahu wa taala nanti di mana tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang disampaikan oleh Syekh kepada kita. Adik-adik semuanya, bagaimana nasihat dari Syekh dan penjelasan Ustadz tadi? Bermanfaat sekali. Kita akan menjadi anak-anak yang soleh jika kita mampu untuk belajar, kemudian berbakti pada orang tua. Nah, kita akan memberikan kesempatan kepada adik-adik semuanya di sini untuk bertanya pada saya. Namun sebelumnya kita simak dulu segmen yang berikut. Kreativitas anak muslim. Kreativitas anak muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sobat ceria, jumpa lagi bersama Kak Imron di Rojak Ceria di segmen kita nih ya. Segmen yang kedua, yaitu kreativitas anak muslim. Seperti biasa adik-adik sobat ceria, di segmen kreasi ini kita akan berkreativitas ya. Bisa dengan sains, bisa dengan eksperimen, atau juga dengan berkreasi atau membuat prakarya-prakarya yang lain. Tapi sebelumnya adik-adik ya, nah nih Kak Imron udah membawa nih, apa nih adik-adik? Nah ya, Kak Imron udah punya sedotan banyak. Kita mau buat apa? Kita saksikan dulu setelah kreasi yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, jumpa kembali bersama Kak Ari di program acara kita Origami atau Melipat. Kali ini Kak Ari akan mengajak adik-adik semuanya untuk melatih keterampilan adik-adik membuat kodok. Bagaimana caranya? Mari ikuti langkah-langkah yang Kak Ari lakukan di kesempatan kali ini. Pertama, persiapkan kertasnya untuk adik-adik membuat kodok. Kak Ari kali ini memilih warna hijau. Kemudian kita lakukan pelipatan seperti ini. Nah, sebaliknya juga seperti ini. Sebaliknya juga seperti ini. Ya, kita letakkan lagi. Setelah itu kita lipat ke dalam. Buka. Lipat sebaliknya.
Sekali lagi. Ini membentuk garis menyilang. Selanjutnya kita balik. Kita lipat kembali. Nah, sehingga menjadi 2 garis menyilang. Nah, setelah seperti ini adik-adik, langkah berikutnya adalah kita membuat lipatan dari garis-garis yang telah kita kerjakan tadi. Ini berikutnya juga. Nah, sehingga menjadi seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita lipat. Kalau jadi seperti ini adik-adik, kita lipat seperti ini. Nah, kecil aja keluar. Gini ya. Nah, coba lihat. Nah, seperti ini. Ini adik-adik. Ya kan? Bisa dilihat. Nah, langkah berikutnya adik-adik bisa balik seperti ini. Kemudian ditekuk. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, tuh lihat, tuh 70% terjadi. Dan selanjutnya kita balik, kita tekuk seperti ini. Kemudian kita lipat lagi ke arah sebaliknya. Nah, sehingga jadi seperti ini. Nah, namun sebelumnya kita lipat dulu ini ke depan. Ya, kita buka lagi, kita lipat seperti ini. Ya. Kita ulangi. Kita tekuk seperti ini. Kita tekuk lagi. Ya. Nah. Ini sudah menjadi kodok, ya kan? Tuh, lihat adik-adik. Iya. Bagaimana adik-adik? Sangat mudah bukan? Nah, adik-adik nanti bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik Sobat, gimana kreasi tadi? Menarik bukan? Nah, jangan lupa ya. Bagi adik-adik semua di rumah yang ingin berkreasi, mengirimkan video kreasinya, Kak Imron tunggu di sini. Ya, silakan ya, adik-adik silakan berkreasi. Boleh dengan membuat prakarya, boleh dengan eksperimen sains, atau boleh membuat apa saja ya. Nah, nanti insya Allah videonya akan kita tayangkan di segmen bersama Kak Imron ini ya. Oke, adik-adik Sobat Ceria. Selanjutnya akan kita mulai nih kreasi bersama Kak Imron nih. Oke, adik-adik Sobat Ceria. Nah, ini Kak Imron punya sedotan nih ya. Mau banyak nih, Masya Allah ya, masih banyak. Nah, kali ini Kak Imron akan mengajak adik-adik semuanya untuk berkreasi. Nah, terutama untuk adik-adik yang perempuan nih ya. Kak Imron akan mengajarkan adik-adik untuk membuat bunga. Nah, kerajinan bunga. Nah, oke. Kita siapkan dulu bahannya adik-adik ya. Nah, bunga apa kali ini ya adik-adik? Kak Imron akan mengajarkan adik-adik untuk membuat kreasi, yaitu bunga lavender. Cara membuatnya, nah ini di sini kita punya
kita ambil satu ya, sedotan. Kemudian kita perkirakan ya adik-adik ya di tengahnya. Nah, misalnya di sini tengahnya ya. Nah, adik-adik kemudian kita perlukan gunting. Kemudian selanjutnya adik-adik ya, kita potong setengah bagian ini ke atas. Ya. Kita potong seperti ini. Ya. Tetapi ingat adik-adik ya, jangan sampai terputus. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Oke, kita potong. Nah, kita sisakan ya. Kemudian kita potong lagi. Nah, gini. Nah. Ingat ya adik-adik ya, jangan sampai terputus ya. Adik-adik sobat ceria. Nah, setelah kita potong-potong seperti ini ya, panjang, kemudian adik-adik bisa mengambil satu lagi. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian kita perhatian adik-adik, kita masukkan ke sini. Nah, ini satu. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita perhatian adik, kita gulung. Nah, seperti ini. Nah, kita gulung ya secara melingkar adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, kemudian untuk merekatkan ini, nah adik-adik bisa menggunakan lem. Tadi Kak Imron menggunakan lem ya. Nah, seperti ini. Kita tempel. Nah, adik-adik bisa juga nanti adik-adik ini menggunakan kalau mau bisa menggunakan seperti ini adik-adik ya. Kita ambil di mana batangnya ini kita gunakan sepanjang bunga yang kita punya. Nah, misalnya ini adik-adik ya. Kita lingkarkan ini ya seperti tadi. Ini ujungnya kita masukkan seperti ini. Nah, gini. Ya. Kemudian ini kita putar ya seperti ini adik-adik. Nah, kita ukur terlebih dahulu adik-adik panjangnya. Nah, ini panjangnya seperti ini adik-adik ya. Oke, nah adik-adik bisa juga. Nah, caranya gini adik-adik. Nah, kita potong. Nah, ini ya. Ini jika adik-adik tidak menggunakan lem ya, atau tidak menggunakan double tip, nih seperti ini. Kemudian adik-adik ya, ini kita masukkan. Nah, ini kita gini. Seperti tadi. Seperti langkah awal. Nah, ini kita masukkan ke bagian bawahnya. Nah, adik-adik sobat ceria, nih Kak Imron udah punya beberapa nih ya. Nah, ini contoh beberapa. Nah, nih seperti bunga lavender adik-adik. Nah, kemudian kita lanjutkan nih adik-adik ya. Nah, terakhir nih ya, kita akan buat batang dan juga daunnya. Nah, pertama seperti ini adik-adik. Nah, ya, kita ambil warna hijau untuk batangnya. Nah, lalu untuk membuat daunnya, perhatian adik. Nah, ini kita ambil warna yang hijau ya. Kemudian kita potong secukupnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita belah dua ya adik-adik ini. Kita potong. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Kita buat guratan adik-adik. Ya, kita seperti garis saja. Ya, seperti ini. Kita garis lagi. Nah, kita garis lagi. Nah, kemudian adik-adik bisa seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini adik. Nah, dan ini juga. Kita buat pola. Nah, seperti daun yang lancip adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Ya, kemudian kita akan letakkan di sini adik-adik. Nah, seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita tempel dengan apa? Adik-adik bisa menempelkan, yaitu dengan double tip boleh, ya. Atau bisa juga dengan lem, ya. Atau kalau mau, adik-adik bisa seperti ini tekniknya, ya. Nah, kita ambil nih. Nah, kemudian kita potong sedikit saja adik-adik. Nah, oke ya adik-adik. Ini sudah ya, kita potong sedikit saja. Kemudian adik-adik nih ya, kita yang bagian daun ini kita buat seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Ya. Kemudian kita masukkan ya bagian ini ke bagian yang sudah kita potong. Nah, di sini adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Ya. Nah, adik-adik bisa menambahkan lagi
daunnya. Ya misalnya adik pingin 2 atau pingin 3. Adik-adik sobat ceria, nah nih Kak Imron sudah selesai membuat 4. Nah ini ada warna ungu, ada warna kuning, kemudian warna pink dan warna merah. Nah seperti ini adik-adik. Nah adik-adik di rumah nanti bisa membuat lebih banyak lagi atau dengan warna-warna yang lain. Nah ya seperti ini. Kemudian nah ini bisa kita letakkan. Nah ini adik-adik bisa memanfaatkan botol bekas sebagai pot bunganya. Nah seperti ini adik-adik. Adik-adik sobat ceria, demikian kreasi kita hari ini, yaitu Kak Imron berkreasi untuk membuat bunga lavender. Ya seperti ini. Sangat mudah untuk dilakukan dan insya Allah adik-adik semua di rumah bisa membuatnya. Dan insya Allah Kak Imron akan di episode-episode yang akan datang akan berkreasi yang lain. Atau bisa kita juga bereksperimen sains ya. Dan kita belajar bersama Kak Imron di segmen kreasi, kreativitas anak muslim. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang dengan kreasi-kreasi atau eksperimen sains yang lain. Tetap bersama Kak Imron di segmen kreasi, kreativitas anak muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreasi, kreativitas anak muslim. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga menyampaikan kepada kita, orang yang kuat keinginannya, orang yang kuat hafalannya, ini juga tidak standar. Iya, kalau kita contohnya ingin diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang adanya kuat keinginan, kita mesti memperhatikan redha orang tua kita. Dan redha orang tua kita ini mesti kita camkan baik-baik adik-adik, katanya tadi kata Syekh. Dan Syekh juga mengatakan di sini bahwasanya orang tua itu merupakan pintu surga. Bapak, ibu berarti 2 pintu surga. Meninggal 1 pintu surga tertutup. Meninggal 2 pintu surga tertutup. Kemudian Syekh membacakan sebuah hadis Nabi ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling patut aku berbuat baik kepadanya?" Lalu Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu ibumu 3 kali Nabi menjawab ibumu, kemudian baru bapakmu, ayahmu. Kemudian Syekh tadi menceritakan kenapa Nabi menyebutkan 3 kali untuk ibu, 1 kali untuk bapak. Karena ibu sudah capek, sudah susah, hamil susah, menyusui susah, mengasuh susah. Maka kesusahan ini layak untuk dibalas dengan kebaikan yang lebih. Kemudian Syekh mengatakan orang yang taat kepada orang tuanya berarti orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hafal Quran, lalu tidak taat kepada orang tuanya berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya harus dikumpulkan. Menghafal Quran dikumpulkan, kemudian juga mentaati orang tua ini juga harus diperhatikan. Syekh tadi mengatakan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Durhaka, mungkin berkata keras, tidak patuh kepada orang tuanya. Maka kata Syekh, ini orang-orang yang akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat. Dan ini boleh jadi menjadi pintu baginya untuk masuk ke neraka. Maka adik-adik sekalian, ini penting sekali kita perhatikan bagaimana orang tua kita redha dengan kita. Kalau disuruh, kita usahakan mendengarkan kalamnya, berusaha untuk membahagiakannya. Nah, adik-adik semuanya, Masya Allah jawaban dari Syekh begitu memberikan semangat bagi Kak Ari untuk tetap berjuang, belajar kembali dan belajar. Selanjutnya ada enak ensiklopedi anak. Assalamualaikum Sobat Roja Ceria. Apa kabarnya nih? Saatnya ensiklopedia anak kembali menemani kalian semua. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang khasiat air Zam-Zam. Banyak mungkin di antara kalian yang sudah mengenal air Zam-Zam dan mungkin pula pernah menikmati kelezatannya. Air yang satu ini punya khasiat yang tidak kita temui dalam air lainnya. Meskipun ribuan tahun berlalu, sumur Zam-Zam yang terletak di tanah Arab dengan gurun pasir yang kering secara terus-menerus mengeluarkan air dan tidak pernah kering. Seperti namanya, Zam-Zam yang berarti melimpah ruah, sumur Zam-Zam tidak pernah surut meskipun berjuta-juta liter airnya terus diambil oleh umat muslim yang berkunjung ke tanah suci maupun penduduk Arab itu sendiri.
Nah, Sobat Roja Ceria, berikut ini adalah beberapa khasiat air Zam-Zam. Yang pertama, air Zam-Zam adalah air yang penuh keberkahan. Air Zam-Zam adalah sebaik-baik air di muka bumi ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa sebagai obat penyakit. Boleh mengambil keberkahan dari air tersebut. Karena hal ini telah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan bagi orang yang minum air Zam-Zam untuk memerciki air tersebut pada kepala, wajah, dan dadanya. Yang kedua, air Zam-Zam bisa menjadi makanan yang mengenyangkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air Zam-Zam adalah air yang diberkahi. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, air Zam-Zam bisa menyembuhkan penyakit. Dalam sebuah riwayat, dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah membawa pulang air Zam-Zam dalam sebuah botol. Lalu beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan seperti ini. Diriwayatkan dari yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membawa air Zam-Zam dalam botol atau tempat air. Ada orang yang tertimpa sakit, kemudian beliau menyembuhkan dengan air Zam-Zam. Yang keempat, doa bisa terkabulkan melalui keberkahan air Zam-Zam. Hendaklah seseorang memperbanyak doa ketika meminum air Zam-Zam. Ketika meminumnya, hendaklah ia meminta kepada Allah kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam sesuai keinginan ketika meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, Sobat Roja Ceria, demikian penjelasan singkat tentang keistimewaan dan khasiat air Zam-Zam. Dengan mengetahui secara singkat tentang air Zam-Zam ini, maka hendaknya dapat meningkatkan dan memperkuat sandaran dan ketergantungan kita kepada Allah. Dialah yang Maha Penguasa, mengatur segala yang Ia kehendaki. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Doa menghilangkan kegelisahan dan rasa takut sewaktu tidur. A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabih wa iqabih wa syarri ibadih wa min hamazatis syayatin wa an yahduruni. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, dari siksanya, dari kejahatan para hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Sobat Roja Ceria, ada kabar baru nih. Kali ini Roja Ceria akan menghadirkan segmen-segmen yang baru yang tentunya lebih menarik. Di antaranya Baba, bahasa Arab buat anak. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Kreasi, kreativitas anak muslim. Sekarang Kak Imron akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah kreasi ya dari kalender bekas ini ya. Kali ini Kak Ari akan mengajarkan kepada adik-adik untuk membuat sebuah origami, yaitu
membuat burung. Nah, adik-adik jika ingin menampilkan berkreasi ya, adik-adik boleh mengirimkan ke alamat berikut ya. Kami menunggu ya, insya Allah nanti akan kita tayangkan. Enak, ensiklopedi anak. Sobat ceria, di ensiklopedi anak kali ini kita akan mengenal salah satu makhluk ciptaan Allah, yaitu jenis-jenis hewan peliharaan. Safari. Salam sapa anak negeri. أهلا وسهلا بكم في جامع المبارك جامع عائشة الراجحي. اسمي عبد العزيز سانوسي. أنا أدرس في مدرسة دار الفائزين الخيرية تحت إشراف مدرسة دار الحديث الخيرية. Ya ayyuhal muddatsir. Nasihat anak muslim. Maka adik-adikku, hendaklah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ketaatan kita kepada Allah tentu dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lewatkan setiap Sabtu pagi dan Ahad sore hanya di Roja TV. Adik-adik semuanya, demikianlah tadi nasihat dari Syekh dan juga diterjemahkan nasihat tersebut secara langsung bersama Ustadz kita pada kesempatan kali ini. Semoga saja adik-adik di rumah segera sadar bahwasanya semua potensi adik-adik, semua yang adik-adik miliki ini bisa menjadi potensi yang benar-benar maksimal apabila adik-adik tidak malas, kemudian rajin, kemudian tekun dan pantang menyerah. Semoga kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.